itu ada di dalam diri kita. Nanti kawero-kawero itu sampai serap menjadikan suatu sawab yang luar biasa, energi ganjaran yang luar biasa, yang mengakibatkan penduduk langit pun akan tunduk, Pak. Ada manusia yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langit. Siapakah dia yang menjaga hatinya dengan ilmu, terkenal betul. Jadi antenane nyambung terus nang ngono jangkrik kok mikire gak muli-muli ngono. Malah diarep-arep muli kok nang ngono iku. Aja disirek ngawur ae. Sore. Jadi begitu. Jadi makanya sampean bersyukur di sini. Saya tidak menuntut lebih untuk hafal persis sama saya. Tapi saya menuntut Anda paham. Makanya wali karo wali ku nek ilmu iku wejangan mergo apa? Paham. Sing digolek iki paham gak nang jero mono apa? Ilham nanti kaitannya. Monggo yang mau bertanya. Monggo. Silakan. Monggo Mas Paranormal. Monggo Pak. Iya. Dalam posisi menang itu kadang-kala yang terbentuk dalam pikiran itu detak jantung. Nah, detak jantung itu mengikuti tauhid. Nah, gimana penjabarannya? Enggak apa-apa. Setiap jumeneng itu mau pola si batin. Pola pikiran dulu biarin, akan ada ketenangan. Kemudian kulbi, pola dulu kulbi, macam-macam aja. Miki mos lho mlebu kadang-kadang. Mari ngono tenang, nanti tenang. Kolbun masuk meneh. Sing macam-macam. Ono menungso sing dase jaran, macam-macam iku. Iku imajiner. Ndak apa-apa, mungkinun kamil dan mumtani. Setiap manusia saya juga ngalami ngono, kadang gregeten diketak dhewe kok. Ngono, macam-macam. Wes, anu. Terus nanti akan menghadapi sesuatu yang iku namanya hono. Hono-hononge pangucap, beneng-benenge pamiarsa, ning-ninge paningal. Jadi pertama kali ganggu dalam pikirannya biasa, karena itulah bentukan sifat wujud nafsiah dari hawa nafsu. Nah, sifat wujudnya hawa nafsu. Oh, wis lumrah wis kadung-kadung delok wong wedok ayu, Cak. Ngono, dimeremno iku kowe to ae apa. Sampeyan delok iku lho, sampeyan delok neon iku lho, delok terus meremno. Lak sik ketok ae ngono kuwi gregetno ancene. Lha apa sih kok gak peteng. Ketok ae ngono gregetno. Ya ancene ngono kuwi, wong ancene. Nah, ini biar pola terus sampai ning. Goyang-goyang sampai ning. Celeng. Ono meneh warna. Macam-macam. Moro wong wedok joget kok. Ngono mate kowe iso melok-melok ngene. Lah, warna ae. Anakku tok batalno gak dadi-dadi. Terus ae masih kon melok joget ngono asik rek. Ngono warna nang pegel karepe dhewe, mesti pegel. Apa kon kuat angene 5 jam. Lah mandek dhewe mesti pegel. Warna ae terus ngono. Nah, engko suwi-suwi wis ning kabeh tok tenang wis ning terjadi meneh nang jopo. Dandange bojomu mencelat Cak. Wah, terus no. Kelono go santon aku ngono. Rampung gak kerja ya ngono. Kon pikir mangan ngono warek ah ngono wis. Dandange bojomu mesti mencolot. Waduh rek gak enak rek ngono. Wis arepe menuju nang kono ngono. Gak krasa 5 jam lungguh bojomu urang muring. Aku yang ngalami kok coba gak kon kok. Wah itu ya apa ngene iki ya. Ada ini Gus, Iya. Gus kan pernah menyampaikan bahwa kalau punya amalan-amalan yang dulu jangan hilangkan, tapi menjadi menjadi power, dia menjadi energi untuk menyatu. Yang jadi pertanyaan atau saya adalah bagaimana mengatur amalan itu supaya jadi inline, batin kita sendiri. Inline, iya, batin sendiri yang mengatur. Kalau kita sudah makan sesuatu untuk menyatakan makanan yang terbaik lagi, tidak perlu kita ngobrol-ngobrol mengeluarkan. Perut kita lah yang mengatur sendiri makanan rawon itu, meskipun karena ada suku. Ini saya tanyakan karena ada sebagian ini yang mungkin juga jadi bagian pengetahuan teman-teman yang lain. Biasanya di dalam sebuah thariqat tertentu begitu, kalau sudah ketemu mursyid gitu, terus biasanya kalau sudah ketemu mursyid, sudah amalan-amalan yang kamu jatuhkan gugurkan, jangan kamu coba lagi. Tapi di satu sisi saya dengan Gus
itu saya kira lebih apa ya, lebih demokratis, lebih terbuka gitu. Artinya kalau lau kok buat buang cuma apik ngono ya. Kalau kok gak di blend ya, di maksudnya sampai akhirnya menjadi satu jadi dalam diri kita gitu. Oh, barang nak campuran enak gelane, Pak. Terus apukat itu, apukat tok gak enak. Campur gula, campur susu coklat, malah enak apa meneh ono sing susu asli. Senenge ngono-ngono kuwi enak pol. Torekot itu lah lila-bila. Lila. Ah ya, la ilaha illallah. Torekot tanpa la ilaha illallah kan bukan torekot. Apapun bentuknya, cara mbek bentuknya tetap la ilaha illallah. Ngapain kita hilangkan? Terus cara menghilangkan gimana? Nek wis terlanjur tatuan koyo edo ngono terus disetli koyo maneman. Malah merjing-merjing. Nah, wis kadung ya, Pak. Nah, terus piye? Ya karek diperbaiki dalamnya. Nek mung itu dibatik wae. Enggak masalah. Torekot apapun kita tinggal menyempurnakan. Bab masalah kan saya memang berawal dari Naksabandia itu. Banyak torekot yang saya lakukan. Ternyata kenapa kok saya bilang begitu? Karena memang tidak perlu. Kenapa kok saya lebih condong kepada Naksabandia? Karena memang ahlinya di situ. Kalaupun Altinjani bisa mengajar, cuman kan saya tidak begitu ahli lah. Cara talenta itu macam-macam. Aku pembalap sepeda motor, naik mobil juga bisa, tapi lebih dominan ke mobil lah. Sudah bukan berarti sepeda motor tidak iso, ngajari pun juga bisa, tapi lebih dominan aku setir mobil atau sepeda. Begitu aja, tidak perlu kita hilangkan. Oh, nggak usah naik mobil lagi, ngono ya, tidak perlu. Itu kita untuk sebagai talenta kita menjadi umat min umatin Muhammad itu yang tampilnya beda gitu loh, nggak apa-apa. Ada lagi yang saya mau sampaikan ini tapi bukan apa namanya, bukan soal tarekat, tapi bahwa kita semua kan berangkat dari nggak tahu. Iya. Ya, kita berangkat dari kan tidak tahu aja. Tapi saya punya pengalaman lucu di sebuah kantor saya dulu. Bos saya nanya, kau ngerti iki nggak? Saya jujur aja, saya nggak ngerti aku Pak. Tapi apa jawabannya? Nek kon nggak ngerti nyemplung gitu malah. Malah kalau nggak ngerti nyemplung. Oh iya. Jadi saya kira moga-moga kita masuk dalam kategori itu yang tidak tahu. Iya. Malah kita masuk. Dengan kita masuk akhirnya jadi kita tahu gitu. Sebab Iya. kalau kita sudah berangkat dari tidak masuk ya jadi nggak tahu gitu. Jadi itu aja lah sedikit. Iya, betul. Ya, makanya kita bisa mengetahui ilmu karena hasrat. Ya, hasrat. Dan hasrat itu bagian dari nafsu. Nah, kalau nafsu menuju ke arah yang baik, maka hasrat nafsunya jadi baik, maka jiwanya akan terupgrade naik. Nah, jikalau jiwa ini sudah berkumpul menyatu, maka jadilah nyawa yang baik, nyawa yang indah. Jikalau nyawa bisa dikendalikan, maka akan menjadi sukma peta amakahu. Nah, sukma yang bagus kan gitu. Nah, disitulah derajat kewalian akan diterima, masih pada tahap derajat, belum seorang wali sekalipun. Nah gitu. Nah, makanya jiwa-jiwa ini yang perlu di-upgrade dengan suatu kaweruh-kaweruh yang indah, Pak. Maksudnya bagaimana? Kaweruh-kaweruh inilah yang untuk memberi busana kepada jiwa-jiwa ini. Nah, ya loh, umpama jiwa sufia yang mengarah dirimu untuk cari rezeki harus dikasih baju kaweruh. Dari baju kaweruh ini jadinya nanti baik. Nah, gitu, akhirnya indah segalanya itu. Akhirnya jadi seorang yang lebih mumpuni di bidangnya masing-masing. Terus saya sakit. Nyampe. Ya, barangkali yang ada tak bertanya silakan. Yang belakang mau bertanya. Ya, ya. So, merangkap jadi moderator gini saya kira. Iya. Baru. moderator ya. Kalau misalnya kita itu ditemui
sama diri kita, tapi dalam bentuk seperti kayak orang gambar. Kalau pensil itu kan warnanya kan hitam ya, tapi itu warnanya kuning. Setelah saya tunjuk, nggak bisa tertawa. Tapi semakin lama semakin gila. Itu saya penasarannya ini apa. Kemudian itu ada lagi. Terus gini Gus, kalau kita di sini, kita itu tahu-tahu berada di sana, di satu tempat. Itu setelah saya cari tempat itu sekitar ketemunya itu 6 tahun. Terus saya, oh iya saya pernah berada di tempat ini. Iya. Nah itu siapa ya? Kayak gitu. Ya, sebagian tadi kan tak jelas no. Ya kita Anda tembus loh mahfuz. Satu itu. Yang kedua, bagian di dalam diri kita itu ada batasan antara garam dan tawar. Disitulah barzah. Nah, jadi kuburannya jasad niku teng pundi, Pak? Diobong, dilarung, nopo dipendem. Nah, umat Islam dipendem, dikubur, Pak. Nah, ning nak kuburannya rohani. Nah, kuburannya rohani itu teng alam ruqyah, waqiah, naqiyah, jiniyah, uluhiyah, sultanul aliyah, nabiyah. Alam nasutnya balik ke anak cucunya. Lho lah kok irunge koyo bapakne to yo. Nah, wah jan watake ku pelek koyo jenate mbak. Oh, macam-macam lah genetiknya dari ilmu kedokteran, genetik RNA maupun DNA-nya itu berantai, Pak. Nah, loh ada di suatu tempat kok tiba-tiba aku kayak enggak asing tempat tersebut. Ada yang mengarah ke sana. Ada yang mengarah ke sana di dalam diri kita. Hingga kita ini kepikirannya pas bahwasanya saya ini hanya pernah berada di dalam satu tempat. Nah, tetapi tempat tersebut tidak asing serasa bagi kita. Nah, di situ. Itu jawabannya, Pak.